tetap konsisten karena lo nggak tahu kapan lo akan viral. Mr. Beast butuh 72 video buat naik, Kesenan butuh ini. Terus terakhirnya gue bilang, gue cuma butuh 1. Tapi ya fun fact ya, itu cerita asli om. Itu cerita asli. Bokap gue meninggal pas gue SD, itu cerita asli. Anjing, beneran. Jadi kan bokap, konten lo bahas tentang kesehatan. Misalkan, oke. Lo iseng, anjing lo jatuh ke got. Terus lo videoin FVP. Hati-hati sama itu. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro Season 2 bareng gua Norman Dan Victor. dan hari ini kita kedatangan tamu. Silahkan perkenalan bro. Halo, King Leon. Itu lo baru dikit kan, enggak lah? Emang orang-orang manggil gue King. Oke, shit, gue shock man. Oke. Banyak king di iya ya, raja-raja di TikTok ini. Bentar, lo nge-gym nggak? Enggak, tapi kemarin sempat, jadi tahun lalu itu berat gue 100. Oke. Oh, olahraga apa? Lari, treadmill gitu doang. Sekarang 79, 80. Ini raja apa nih? Raja diet, raja apa nih? Karena kita cuma, apapun yang kita omongin gak pernah salah, makanya dipanggil King. Oh, konsep. Raja kebenaran berarti, raja kebenaran. Aku pertama yang non gym related ya. Vicky aja nge-gym kan at least. Ini enggak. Ini ya. Pertama. Raja kebenaran. Oke. Berarti balik lagi ya, tadi kan kita nanya off the record. Itu bukan podcast ya. Berarti konsep lu itu apa sih sebenarnya, bro? Sebenarnya awal mulanya ini udah lama tuh, dia 2022 2021 ya gue tuh. Jadi waktu itu pernah baca, waktu itu nggak salah podcastnya Deddy Corbuzier. Itu kan buat for smart people. Nah waktu itu dia ada salah satu case, gue lupa apa, tapi ada komen yang waktu itu gue ingat banget, dia komen gini. Ini setnya ini smart people tapi yang ngisi dumb people. Karena waktu itu Deddy Corbuzier ada salah ngomong apa nggak, gue lupa deh, sempet rame. Di situ gue kepikiran, gimana kalau setnya beneran orang pinter, tapi 2 orang bego nih yang ngomong. Tapi nggak pernah matang konsep itu. Sampai karena kita di agency ya, itu terus-terusan gue pikirin segala macem, sampai akhirnya di 2024, aduh ini udah kelamaan dan sering gue propose ke beberapa klien, tolak. Udah deh gue pakai deh, gue yang jalanin deh. Terus di mana gue punya kebiasaan, gue nggak bisa nonton podcast secara full. Tapi kalau gue nonton Clipper, episode 1 sampai episode 40 bisa gue cari tuh. Iya. Ini lanjutannya di mana nih? Lanjutannya di mana nih? Dari Iya. behavior kayak gitu, akhirnya gue bilang, oh bisa deh ini, kayaknya ada pasarnya deh. Akhirnya gue mulai itu di situ. Akhirnya walaupun kita tag pertama emang agak panjang ya, itu sebagai jaga-jaga. Kalau misalkan Clipper per punchline ini nggak ada yang kena, yang panjang gue upload deh. Terus ada satu komen gue lupa di TikTok pertama. Kayak gini nih podcast yang gue suka, podcast per punchline. Akhirnya gue bilang, oh ya udah deh, gue nggak jadiin panjang deh. Oh, lo menemukan segmen lo. Segmen sendiri, gue Itu lo pendekin launching semua. awal TikTok IG? IG. 20 Untuk Januari. lu 20, lu bahkan ingat tanggalnya, 20 Januari. 2025. Langsung viral atau it takes time? Itu video pertama gue langsung 3 juta ya nonton. Anjir! Tentang apa bro? Waktu itu penyesalan terbesar dalam hidup. Jadi host gue nanya, apa penyesalan terbesar dalam hidup? Gue bilang, penyesalan gue adalah gue nggak dengerin omongan bokap gue. Iya, gue dapet ketika yang dia itu. mau meninggal. Yes, gue dapet yang itu. Sama yang ada pepatah Cina bukan sih? Gue juga dapet. Itu banyak juga yang share. Memang. Ini pepatah Cina gila loh, 12 juta gue. Yang rahasia. Serius? 12 juta yang nonton. Yang rahasia. Iya, ada rahasia Cina Iya. ya. Intinya nggak kesel juga karena Iya. kampret. Iya. Anjir. Serius. Itu lu sekali tag langsung tuh banyak betul. Gue bisa tag sekali, tag 8 sampai 12. Tapi kan gue orangnya abis gue nonton lagi, kadang gue ngerasa, aduh jokesnya nggak kena nih. Itu mungkin tayang cuma 4 sampai 6. Sisanya gue buang. Oh, sekarang total udah berapa video yang lu? Gue baru posting sekitar 42 kali. Oh, 42 video. nggak banget. Berarti maksudnya Januari sampai sekarang itu berarti lu nggak ada target daily atau ada monthly target untuk? Enggak, gue bilangnya seminggu gue 3 kali. Seminggu 3 kali. For maksimal. Bukannya zaman sekarang kayak kita disuruh TikTok harus daily. Nah, jadi ini ya, gue suka waktu itu kita lama di agency ya. Gue selalu bilang kayak gini. Ada 2 jenis yang orang kalau mau mulai konten itu kan dibilangnya harus day to day atau apa sih kalau tiap hari dilakuin itu rutin ya. Rutin. Bukan sih, apa sih bahasa Inggrisnya kalau orang day to day itu? Pokoknya lo harus ngelakuin exact the same every day. Habit. Nah. Gue lupa lagi. Pokoknya konsisten.
Yo ilah, oke. Gua lupa, Agak jauh saya. tapi oke. Sorry. Konsisten. Siap King. Kan dia bilangnya gini, lu harus bisa konsisten. Tapi ada orang yang bilang, oke konsisten sehari 3 kali posting. Ada konsisten daily. Tapi gue gue ngambilnya konsisten Seminggu. level jokes gue segitu. Oh. Konsisten materi gue segitu. Itu yang gue ambil konsisten. Jadi seminggu 3 kali, gue konsisten di situ levelnya. Oke, gue balik. Kita mundur dikit ya. Mungkin gue tadi langsung loncat kan apa yang lo lakukan sekarang. Lo bilang lo di brand. Berapa tahun lo? Lo di agency. Berarti agency digital marketing. Berapa tahun? Fokusnya mungkin abis COVID tuh 2020. Abis COVID 2020. Berarti lo 4 tahun lah untuk sebelum lo memutuskan bikin ini ya. Yes. Lu di agensi pasti kan ide, lu bilang kan udah lama nih ide ada. Lu pernah lempar ide ini ke agensi lu? Oh udah. Kenapa lu brand. harus terapin ke diri lu gitu maksud gua? Terakhir gini, dari 3 ini menolak dan mereka bilang enggak nih mas, gini gue terima lah. Tapi di yang ketiga ini dia ngomong, kalau lu yakin ini works, kenapa lu nggak pakai aja di konten lu mas? Oh oke, lu udah propose ke 3 brand. Omongan di brand ketiga ini nih yang ngomong kayak gitu di tahun 2024. Sorry, rada ke tengah. Oke. Oh lu digituin. Baru tuh, gue bilang iya juga ya. Cengli. Coba deh gue tester deh. 6 bulan viewsnya jelek, 6 bulan kayak gini-gini aja, gue stop. Toh lu nggak perlu quit dong. Tapi berarti lu gambling Kan sekarang gue udah quit dari kerjaan. berarti lu sekarang full timer Full time. Clipper gue anjir gue sebut apa ya? Kan lu bukan podcast Clipper, juga. iya, Clipper. Full timer Clipper. Clipper iya bener. Shit, serius. Wow. Itu gue Desember lah itu gue memutusin untuk kayaknya kalau gini-gini doang nggak coba berani ya ngelakuin yang selama ini di otak. Tapi mau dikejar. bener-bener Tor. Tapi gue penasaran deh. Kenapa sih harus sampai quit, bro? Nah, itu poinnya. Memang makan waktu ya? Lu kan tapi kan kita nggak tahu ya. Nah, iya, makanya apakah gua penasaran. risetnya yang lama atau boleh nggak sih jelasin apa sih? Kan kelihatannya bikin video gini gampang. Nah, nggak juga anjir, bikinnya susah. Gue tahu. Jangan maksudnya susah itu sampai lu harus quit full time job kah? Gue ngerasa day to day gue begitu-begitu aja selama 4 tahun. Karena kebanyakan kliennya retain ya. Jadi akhirnya gue ngelanjutin campaign. Oh ya udah. Lu gua bosan? gini lagi. Maksudnya? Gue ngerasa gue. Bosan tapi kan butuh duit anjing buat hidup. Ya so, maksudnya we prepare it kok for 6 months. Jadi gue prepare untuk 6 months Berarti ini. lu punya keyakinan bahwa doing ini full time akan bringing lu food to the table, bawa duit yang Saya yakin itu gue dari proven video. nggak akhirnya 6 bulan? Serius lo? Di video gue ke-6 udah ada yang tap in. Gue inget banget itu miniatur, orangnya nanya, "Mas, lo berapa per video?" "Mas, jujur gue belum ada red card." "Lo mau berapa deh?" Minta nomor rekening, DTF, barangnya nyampe. Itu video tuh sebenarnya dia minta cuma buat 1 video. Karena gue sayang banget sama dia, karena dia percaya banget sama gue ya. Gue pakai di 4 video. 1 video tuh 8 juta yang nonton. Luar biasa ya. Berarti di awal Februari lah. Oke, yang itu gue clear. Tapi balik lagi pertanyaan gue. Sebenarnya menurut lu perlu atau enggak untuk lu resign pada saat itu dari digital? Atau sebenarnya enggak sih, gue sebenarnya sekarang nganggur. Cuman karena ada duit ya gue nggak kerja lagi. Gitu. Iya lagi. Iya. Anjir. Oh berarti sebenarnya kayak gitu? Enggak, jadi kayak gini. Pas gue mau mulai itu gue bilang gini. Anjir. Waktu itu gue terakhir, gue jadi gini perjalanannya itu gue umroh tuh kemarin Desember. Oke. Gue doain ya Allah mau coba dong konten. Kalau hasil terserah deh. Tapi 6 bulan. 6 bulan nggak works, gue kerja lagi basic. Karena gue liat portofolio gue banyak ya. 4 tahun gue megang di agency. Kasarnya udah gue tinggal lempar lagi aja deh. Tinggal negosiasi gaji segala macem. Ya udah deh, coba deh. Kalau nggak sampai 10.000 views di 6 bulan, nggak ada uang masuk, gue balik lagi deh kerja. Tapi dalam posisi gue udah punya napas ya. 6 bulan nih gue udah bisa menghidupi. Udah ada spare. Jadi kalau emang nggak ada pemasukan selama 6 bulan, hidup deh itu. Iya, oke. Walaupun di bulan 6 mungkin udah keseok-seok kali. Tapi masih hidup udah sampai bulan 6. Mulai agak nggak yakin pas mau mulai posting, tapi abis video itu masuk, gue ngerasa kayaknya ini opening dari semua brand deh. Makanya gue makin yakin lagi. Shit. Anjir ya. Video pertama langsung 6 juta. Oke. Shit. Gue ada satu yang penasaran banget ya. Kan buat memulai
sebuah karir ya di dalam sosial media ini kan bukan hal yang mudah. Banget. Ketika pas awal, lu naikin ads gak? Oh enggak. Enggak. Gue anti banget ads. Enggak, masanya gini toh. Oh men, serius? Serius, gue anti. Terus Gua anti semuanya banget. organik? Semua gue organik. Jadi Kok sampai bisa? kemarin gue ada Ya brand itu, satu ya. Memang menarik. Ada satu Kalau brand, menarik, dia bilang gini, bener. Kak, lo harus boost ads. Itu gue sampai dealer. Iya, gua mikirnya begitu sih. Video gue nggak 100.000. Ini waktu lagi sombong-sombongnya aja. Video gue nggak 100.000. lo iklanin nggak apa deh. Kalau nggak sampai 100.000. Gue deal. Gue tulis di kontrak, tulis deh. Gue bilang. Berapa? Sekarang viewsnya itu 180.000 lah. Anjir. Karena gue tahu ya, gue ngerasa kalau udah di ads sekali, akun kita tuh jadi kayak ketergantungan gitu loh. Loh. Tapi kan pada saat lu awal bikin ya, IG atau TikTok lah ya. Kan lu masih follower nggak ada dong? TikTok 0 betul. 0. IG 3.500. Ya, Karena kan daily punya gue ya. 3.500. Oke lah. Nggak bilang banyak juga kan. Gimana caranya lu bisa tahu tiba-tiba video pertama itu nge-reach 6 juta? Nah ya makanya kan. Nah, itu, gue bilangnya gini sih. Kalau misalkan organiknya TikTok sama IG itu baik, kalau videonya emang bagus banget, sudah pasti dia akan sebarin terus. Itu udah pasti. Karena mereka ngejar dopingan kita. Jadi kita ada habit kayak, oh udah viewsnya bagus ya, akhirnya gue konten lagi. Kesalahan orang adalah, video dia pertama dia naik, 100.000 views misalkan ya, menurut gue nih, bam. Di video kedua, dia akan membahas sesuatu yang terjadi di video 1. Oh. Itu menurut gue udah salah. Balas komen pakai VT. Menurut gue salah. Berharap Atau momentum ya. Ya dibuat ya, jadi ya, part 2. Menurut gue kurang. Tapi kalau misalkan lu ngebuat isinya sama ya, kayak video pertama, itu angka lu pasti gini, naik terus. Oh malah bikin samain aja. Naik terus, iya. Kalau gue kayak gitu tipikalnya kemarin. Makanya kemarin pas pepatah Cina 12 juta, makin yakin gue. Oke, positioningnya berarti begini. Paling rendah berapa sekarang? Apa? View. Itu tadi 180.000. Sedap anjing. Anjing. Kalau di TikTok, itu tuh terakhir tuh baru post 24.000. Baru postnya 24.000. Itu kemarin malam. Shit. Anjir. Wow. Gila ya, jutaan coy. Ini lu tempat sendiri, Bro? Enggak, ini gue nyewa. Oh, nyewa. Jadi lu waktu awal mulai bener-bener modalnya zero, modal otak. Oh ini gue nyewa ini nih, warung ini. Jadi gue tadi tuh punya modal itu bos 6 bulan. Opsi gue tuh ada 2, buka warkop atau konten. Serius. Jorok agak. Kok bisa jadi gitu? Gak tahu, gue kemarin tuh bener-bener hidup tuh kayak udah day to day gue gitu aja. Monoton gitu. Monoton. Oke, ngerjain campaign, oh udah pasti ini KPI-nya ini. Terlalu Gitu, jago. terus day to day. Terlalu jago. Enggak jago juga. Tapi lu kayak oke ini menarik ya. Pas lu awal nih ya, lu kan langsung dong. Viralnya hari keberapa ketahuan? Biasanya hari pertama juga udah Hari pertama udah 1 juta itu. langsung juta. Udah. Kayak Nah tapi di TikTok gue lama tuh naiknya. Karena ternyata udah video gue udah banyak banget yang naikin ke TikTok. jadi banyak dipikir lu kopian. Gue kopian. Di video gue ke-8 TikTok gue baru naik. Berarti next lu naikin harus berbarengan dong. Berbarengan. Tapi sekarang gue udah berteman dengan para clipper. Oh. Karena kita butuh mereka juga kadang. Iya sih. I think Clipper is the future, man. Serius deh gue. Gue juga gitu sih. Kayak Reza Arab, Clipper, anjir. Gue dari nggak tahu dan gue nggak nonton juga YouTube-nya males. Tapi gue jadi Kita nyari kan? iya. Kita jadi kepo tuh konten dia apa Iya, ya? Apa, short terus gitu kan. Dan untuk Clipper kan sangat gampang untuk dapat punchline. Beda sama podcast gini, ini kan panjang, belum tentu semuanya lucu, orang boring gitu kan. Betul. Wow, lu tunggu ya, pada saat tes lu up dong, pertama 1 juta view, lu langsung sombong dong. Waktu itu gue pernah bercanda kayak gini. Life is so easy man. Jadi waktu itu ada quotes gini. Tetap, pokoknya bahasa Inggris gue lupa apa ya, tapi gini. Tetap konsisten karena lo nggak tahu kapan lo akan viral. Mr. Beast butuh 72 video buat naik, kayak Senar gitu ini. Terus terakhirnya gue bilang, gue cuma butuh 1. Gue bilang gitu. Enggak, tapi ini bercanda doang ya. Karena waktu itu momennya Tapi lagi gue tau pas. agak serius sih kayaknya. Momennya lagi pas, itu gue naik. Terus gue bercandain gitu lah sama temen-temen gue. Gila, anjir. Aneh anjir bisa gitu. Hebat ya. Gila anjir bisa 1. Coba dong nanti tampilin ya video pertamanya. Buka aja bisa kan? Enggak nanti di YouTube kita pertamanya. Gue pengen tahu video pertamanya. Gila sadis banget. Ini 200, karena yang pertama bukan yang pepatah Cina dong? Enggak. No, bukan yang ini. Gue nggak denger omongan bapak gue. Ya. Iya, Itu atas, dipin tengah tuh.
Tengah-tengah. Tengah. Oh, yang ini 8 juta view. Apa Ah. penyesalan terbesar di dalam hidup lu? Penyesalan terbesar dalam hidup gue adalah gue nggak dengerin omongan terakhir bokap gue sebelum dia meninggal. Emang bokap lu ngomong apa? Gak denger gue. Ini rata nih deh di IG TikTok 8 Ini juta. lucu sih. Ini sih gue aja pengen ngata-ngatain langsung anjing. Loh, berarti lu awal muncul langsung kayak gini, nggak ada perkenalan, orang nggak tahu lu siapa. Nggak ada. Tapi ya fun fact ya, itu cerita asli om. Itu cerita asli. Bokap gue meninggal pas gue SD, itu cerita asli. Anjing, Jadi gini, beneran. kan bokap ini beneran. Di gue kelas 2 SD deh, kalau nggak salah. Gue kelas 2 SD, bokap mau ke rumah sakit. Bangun tuh, hari itu gue inget banget, Selasa, gue hari itu libur. Gue bangun, bokap gue gendong adik gue tuh paling kecil. Gue meluk bokap gue, terus bokap gue ngomong gini. Kalau papa nggak ada, siapa yang jagain mama? Leon. Kalau papa nggak ada, siapa yang jaga kakak? Leon. Kalau nggak ada papa, siapa yang jaga adik? Leon. Bentar pak, Leon mau ke kamar mandi. Ini gue bilang kayak gini. Gue mau ke kamar mandi, gue bilang, ya udah tapi, hah? Gue ke kamar mandi, ini masih SD gue. Gue keluar, bokap gue udah di mobil. Gila lu masih inget ya? Gue nggak denger. Habis itu bokap gue balik meninggal. Oh. Nah, gue bilang sama nyokap, waktu itu SMP lah, gue lupa ada acara di rumah, nyokap gue nanya, apa penyesalan sih selama papa? Lalu nggak dengerin omongan papa terakhir. Papa ngomong apa? Nggak denger. Itu nyokap ngira gue bercanda, tapi itu cerita serius. Gue serius, gue gak tau. Ada agak Gue sedih apa? agak dark sih anjing? agak dark joke nih anjing Bingung nih. gua. Sumpah lo. Tapi bener, gue nggak tahu. Dia sekarang gue nggak tahu bokap gue tuh ngomong apa terakhir. Sebelum itu gue dengar. Orang rumah ada yang dengar? Kayak Nggak nyokap ada. lo gitu gak ada? Memang khusus waktu itu ngomong nyampe Karena buat lu di doang. rumah itu yang hari itu libur gue doang, dan adik gue satu masih kecil banget, yang lain pada sekolah. Fuck. Dia mbak gue juga ya nggak denger ya, udah bener-bener nggak denger. Abis itu bokap datang udah dalam keadaan meninggal. Tapi gue salut sih sama pembawaan lu. Pembawaan lu tuh kayak lucu, tapi sebenarnya ceritanya menyedihkan, bro. Gue jadi kadang mau ketawa, tapi gimana gitu loh. Sekaligus iba gue. Serius, bingung gue. Sebenarnya jokes apa gitu loh. Cuma apa ya yang gue pelajarin dari bokap ya? Dia tuh setiap ada masalah, setiap ada masalah, dia selalu ngasih POV beda. Itu yang ngebuat gue belajar banyak dari dia. POV beda tuh dalam artian waktu itu dia pernah debat sama nyokap. Gue pernah punya teman gue tuh main sama teman gue yang nakal. Terus bokap ngomong, kok jadi sedih sih nih? Bentar udah. Bokap tuh ngomong gini. Gue sih udah siap ketawa dari tadi. Ternyata feel gue jadi beda nih. Nyokap gue ngomong gini, jangan main sama dia, nanti nakal. Terus katanya, Ini waktu SD. iya, SD. Enggak, dia masih TKB deh, kalau nggak salah gue lupa. Buset. Jangan main sama dia, nanti kamu nakal. Karena kalau kamu main sama tukang parfum, kamu bawa parfum. Kalau main sama tukang tahu, kamu bawa tahu. Kalau main sama tukang tempe, bawa tempe. Mainnya sama tukang parfum, biar wangi. Terus bokap gue masuk, gue inget banget, habis ngerokok. Leon kan tukang parfum. Tukang sampah main sama dia juga wangi. Bokap gue tuh begitu tuh, POV-nya. Keren. Jadi gue terbiasa untuk punya POV, udah dari sini nih. Oh enggak, gue dari sini. Gue dari sini. Oh enggak, gue dari sini. Itu akhirnya sampai ke bawah di jokes. Jokes gue juga begitu akhirnya. Gue cuma main POV doang. Itu yang selalu gue putar-putar. Dari semua yang lu pernah bikin ini, yang mana yang lu paling suka? Yang pertama. Yang pertama ya. Pertama cerita orisinil ya. Makanya lu kasih itu yang pertama. Itu yang pertama. Shit. Itu keren sih. Keren. Kelas keren. King. Dulu tuh gue dipanggilnya Lord awalnya. Gue ngasih komen, wah Lord kan kayak orang tolol kan. Orang tolol nih Lord, gak bisa nih gue Lord. Gue harus ganti ini. Gue mulai dari caption, King. Baru orang komen, oh iya King. Oh Wow. apa dia perantara deh gue dari Lord. Wow. Berarti nih yang tandeman lu itu partner yang lu ini yang ngebangun bareng podcast. Ya. Klip ini. Siapa namanya? Bintang. Bintang. Tapi nggak selalu sama Bintang ya? Selalu. Itu Bintang tuh botak jadi gini. Bulan Maret. Mana coba? Emang Ini aslinya. tadi ada Ini yang aslinya. tadi ada yang lain deh. Tadi jadi botak ya lu. Oh masa? Itu orang yang sama? Orang yang sama. Oh iya anjir. Yang pakai batik coba. Yang turun. Nah, Gue pikir beda orang. sama dia. Oh. Dia kemarin bulan puasa, alhamdulillah, gua sama dia dapat endorse umroh bareng berdua. Wah. Dia botak tuh, gua enggak. Bentar, lo kalau endorse di sini masuk ke klip apa gimana? Oh iya, jadi gua ada opsi kalau endorse itu ada taruh placement produk atau hard sell. Oke, contohnya kalau umroh bareng? Umroh bareng itu gua jujur ya,
Dia nge-DM gue malam-malam. Dia bilang, Mas mau umroh nggak berdua? Mau. Gue kira bercanda kan. Itu selebgram Mbak Julia namanya. Ya udah kirim paspor. Beneran nggak sih Mbak? Kirim aja. Gue kirim. Itu tiket balik 3 hari. 3 hari kemudian tiket gue udah sampai, visa gue udah ada, gue udah ada koper. Mas Buset. berangkat. Mbak ini perjanjiannya apa? Endorse apa enggak? Enggak, lo berangkat aja. Hah? Iya. Kok nangis itu gue? Kok bisa begitu anjir? Cepet banget ini kemarin gue Gila, hidup Desember. dia ketemu orang baik banyak banget anjir. Bisa kayak gitu ya? Oh, mostly berarti bentuknya placement produk. Oke, endorse-nya gini ya. Yes. Tapi lu nggak bahas produknya at all. Kalau dia mintanya hard sell, enggak. Tapi kalau misalkan dia minta, Mas gue udah hard sell, baru gue hard sellin. Oh. Enggak. Kok bisa? Tapi terus yang endorse lu umroh, lu nggak ada foto, nggak ada apa, nggak ada tag dia? Oh, gue akhirnya nge-tag di Reels IG. Gue enak banget lah. Tapi dia pun nggak request kan? Dia nggak request. Jadi kayak amal ya? Itu mah bukan endorse lah. Dia itu baik banget itu orang. Baik banget. Dia sampai bilang kayak gini. Pas gue post, yakin nih nge-post. Nanti organiknya jelek. Lalu kan podcast mulu Mas. Tiba-tiba nanti lo ada umroh, jelek dong. Oh, gue bilang enggak. Pasti balik lagi kok Mbak. Tapi gue nggak naikin di TikTok, gue naikin di IG itu. Oh. Coba buka ada gue Belum lama bro. Berarti Ramadan kemarin. kan dia baru mulai 6 bulan, mana ada lama, cepet semua dia mah. Gila ya. Masih singkat banget dia. Wow. Gila ya. Oh ya, balik ya. Tadi di belakang layar tadi kan gue udah cerita kan sama lu kan. Gue penasaran kenapa kok sama dia, sama temen lo yang satu itu. Karena hanya dia yang menerima. Jadi gue buat list 10. Maksudnya kenapa jalan sama dia kan? Iya. Gue buat list 10 teman gue yang mau gue ajak. 6 orang ngatain cringe, aneh. Orang ketujuh dia. Dia cuma denger dari gue, kata dia, gue ikut. Menurut lo kenapa dia setuju bro? Kita, apa ya, karena gue temenan sama dia dari SD ya. Dia tuh 911 gue. Kita nggak ada itu day chatan, tapi kalau gue butuh dia, dia datang. Kalau yang lain, memang bukan temen lo dari SD? Temen, tapi kebanyakan dari SMA, dari kuliah. Oh. Padahal yang ke-8 tuh udah siap mau nawarin lu rumah kalau join, tapi lu nggak sempet nanya kan? Lu dipotong Iya lagi. sebenarnya sama yang ke-7. Kata gua. Harusnya gue skip aja yang ketujuh ya. Mesti lu tes dulu, tes ombak, Mbak. Penawarannya apa nih gitu loh. Lu putus di situ kan, sayang itu. Oh, tiba-tiba. Oh, oke. Berarti ini karena lu saking nggak enaknya ya. Iya, gua kira Bukan putus. out of request-nya itu orang. Enggak, Wow, dia nggak ada amazing. request Samsung. Wah, hebat sih. Hebat. Wow. Coba balik ke list pertanyaan, gue pengen lihat apa yang gue belum lihat. Oh. Nah, oke, ini menarik nih, nomor 3. Gaya penyampaian lo emang kan agak anjing. Emang aslinya lo begitu? Apa itu Gue emang persona? asli kayak gitu. Jadi nggak, kalau gue ngomong tuh kasarnya gue nggak bisa gini, nggak bisa ngomong. Kalau kita ngomongin kita mau ke Bandung ya, gue mau ke Bandung, gue nggak bisa gitu tipikal. Gue masih bilang gini, gue nanti mau ke puncak. Dari puncak gue ke Sukabumi itu gue ke Bandung. Jadi gue gitu, gue nggak bisa orangnya to the point. Gue pasti muter. Itu yang gue lakuin. Agak ngeselin loh kalau kayak gitu kalau di dunia Tapi kadang nyata. orang lebih ngerti loh. Masa sih? Orang lebih ngerti kadang. Kalau kita pakai perumpamaan. Makanya kan ada beberapa perumpamaan itu yang gue taruh juga di podcast. Itu perumpamaan dari day to day kita ngobrol sama gue sama Bintang. Oh, loh, berarti untuk lu nyari inspirasi lah untuk ini, lu biasanya dapat dari mana? Oh kita gue ngobrol berdua. Dan gue orang ngetik. Berarti mostly organik atau lu lihat dari luar ada jokes yang bagus ya, gua. Dari luar sih jarang. Tapi kadang kalau ada sesuatu yang lucu itu jadi trigger pointnya. Tapi gue punya kebiasaan kayak gini nih. Wancir. Sehari itu gue bisa nulis 5-10 lah. Ntar baru dipilah-pilah. Nanti gue pilih. 5-10, oke yang ini bisa. Oh ini gue kawinin sama ini. Tapi mostly kebanyakan dari discuss gue sama si host. Karena jokesnya dia juga sampah. Jokesnya dia lebih sampah banget daripada gue ya. Jokesnya dia lebih sampah. Dia bisa ketawa cuma gara-gara gini waktu itu. Kita lagi belajar diet katanya. Iya maksimal 100 gram makan. Gue lupa kita bahas apa ya, 100 gram gitu. Oh. Bisa lah kalau makannya per gram, 1 gram, tapi habis 100. Berarti nggak apa kan? Itu dia bisa ketawa. Sesampah itu jokesnya dia. Kalau nggak difilter, jokesnya dia kalau nggak difilter, itu lebih ngaco deh daripada gue. Bintang tuh lebih ngaco. Oke, berarti proses kreatif kalian tuh biasanya lu bawa jokes, dia bawa jokes. Jarang dia bawa jokes. Anjing, Gua bawa biasanya dia jokes. respon doang. Jarang. Oh, tapi skrip tulis berdua. Skrip gue. Anjir yang lucu tuh dua-duanya gak ada yang ketawa anjir.
Iya, kan kayak pembawaannya dry gitu kan. Iya kan? Sampai Dan itu lu tahan punchline. gak sih? Lu tahan. Tahan. Jadi kita ada berapa buka TikTok deh. Sebenarnya lu pengen ketawa. Ada akhirnya beberapa yang itu dia nggak pakai Sebentar, teks. ini instan Nah, itu atau? tuh, yang 4M tuh. Mas. Sebenarnya pengen Bawah. nampol gitu. Kanan, nah itu. Jawab dengan cepat. Ada berapa rukun Islam? Cepat. Nah, kita langsung gini. Oh alah. Tadi gue jawab dengan cepat. Aduh anjing. Nah, ntar cara kita biar nggak ketawa, kita ulang-ulang tuh jokesnya ngomong sendiri 10 kali. Oh. Jawab dengan cepat, jawab dengan cepat, jawab dengan cepat, jawab dengan 10 kali, jadi garing. Tag. Sampai kayak gitu. Berarti yang kalian ambil justru yang pas udah garing buat kalian. Udah garing, kita udah benar-benar garing, udah lepas Oh, shit. semua. Baru kita tag. Oh. Gila ya. Nggak gampang juga anjir. Wah, lama kita 3 jam. Kita tag 8 Hah? podcast. Bikin berapa klip gitu 3 jam? 3 jam. Sekali tag ini tuh udah 3 jam, 8 konten. Lu ngapain anjing sampai 3 jam? Make sense untuk sampai, oh ini kena nih jokesnya. Sama berhenti ketawa ya. Oh berarti cara penyampaian pun meter buat kalian. Berarti lu begitu tag lu nonton dulu atau tag sebanyak mungkin? Gue tag biasanya 2 kali, terus gue ngerasa, kurang nih. Gue ntar lihat dulu preview. Ya kurang nih. Penekanan nada gue di sini, gue ulang lagi. Oh anjir perfeksionis juga ya. By the way temen lu sambil kerja juga atau full juga? Full Udah time? kerja. Gue gak bolehin dia Resign. resign. Kita berdua tuh sebenarnya udah nikah. Oh kalian berdua nikah? Udah nikah. Satu sama lain. Iya lagi gue bilang. Makanya kan gue harus lurusin, gue takutnya orang miskom gitu loh. Gue udah nikah duluan, dia nikah Januari. Doi. Oh. Nah, pas kita mau mulai tag, itu kita udah mau mulai tag itu akhir-akhir Januari lah. Gue lupa. Gue bilang sama dia, gue gak pede, Bray. Lagi di taman, karena kan ini spending uang ya. Spending money, gue bilang, Bray. Gue gak pede, kenapa? Istri gue hamil, gue bilang. Gue harus prepare dana. Terus dia ngerokok tuh. Gak boleh kayak gitu, kata dia. Kalau Tuhan udah naruh anak di perut istri lo, berarti lo disiapin rezeki. Dosa besar lo sama Tuhan. Kalau lo takut gak punya rezeki, ini gue dipegang. Kafir lo, kata dia. Gue diam. Gak boleh, lo harus tetap jalan. Kalau lo punya tujuan, jalan. Gak boleh takut gak ada rezeki. Iya, gitu. So, akhirnya kita tag, seminggu kemudian dia ngajak gue nongkrong, si host gue. Kenapa? Kata dia, istri gue yang hamil bro sekarang. Gue ketawa. Ya Allah. Anjing. Gue balikin. Lu gak boleh gitu bro. Kalau Tuhan udah naruh anak di perut istri lu, berarti lu disiapin rezeki. Lu gak boleh takut. Dia udah gini aja, anjing deh, kok bisa cepet banget ya? Jadi jaraknya ini kita 2 minggu seminggu lah. Anjir. Anaknya nanti insya Allah gue lahiran September. Bini gue berapa? Baru ngomongin ya. Iya, anjir kocak banget. Oh gitu. Sedekat itu. Dan betul kita tetangga di belakang. Tetanggaan. Oh rumah juga deket. Ngomong-ngomong ya, gue penasaran nih, waktu pertama kali lu resign kerja kan, dan lu kondisi sudah married, pasti bini khawatir dong. Oh dia nggak dukung dia awal. Oh nggak dukung Nggak pasti. dukung, samsak. Takut lah, Oh, ya. serius, gue baru mau nanya tadi. Makanya gue Nggak. penasaran. Nggak, dia nggak dukung. Nggak dukung. Bahkan dia ngomong gini, Queen, itu kan posisi gue masih gendut tuh. Pas gue udah ngomong sama dia, gue mau ngonten. Dia ngomong gini, kalau 10.000 views itu target, segala macam itu bukan dari gue yang bilang 6 bulan gue akan stop ya. Itu dari istri gue. Oh, tapi ya make sense lah. Sebagai istri gue anggapnya, In a way kan dia Ya, care sama lu. care lah. apalagi kan bukan kejadian ya. Maksudnya dia hamil sebelum gue tag makin ngangong kan. Itu makanya gue awal gue curhat sama Bintang tuh karena itu. Oh. Iyalah, takut juga sih kan, Pede, gua yang nggak ada yang pede tahu loh, ya. gimana? Iyalah. Gak ada yang tahu. Gue kalau kebayang itu masih ketawa karena gue nyebat muka dia gitu loh. Agak gila sih. Sekarang bini lu lebih kaget lagi dong. Kaget. Anjir satu konten begini. Dia bahkan dia yang ngasih tau gue kalau views gue 1 juta. Lu gak pernah liatin? Dan jadi gini, pas gue mau mulai dia takut, dia juga, gue nggak bisa bilang, dia bilang kayak gue gini, dia takut ini jadi cringe, dia tuh sempat unfollow gue di Desember, ini beneran. Dia sempat Anxiety ya, takutnya. takut lah, karena sebagai suami bakal cringe. Dan dia bilang kan, jokes kamu bapak banget. Jokes kamu tuh bapak Makanya banget. lucu buat gua. Iya. Bapak-bapak ya. Dia ngomong kayak gitu, jokes kamu tuh bapak banget deh lah. Nah baru 2 hari lalu, 3 hari lalu deh, teman-temannya kan nge-SG gue ya.
Dia reply, itu suami gue, Terus dia baru follow gue. Baru follow gue 2 hari lalu kali, 3 hari lalu. Tapi kadang laki-laki gitu ya, kita kadang harus proving. Iya, benar sih. Karena ya itu poinnya kita jadi laki-laki, kalau kita nggak bisa proving something ya kita stand for nothing. Tapi bagus sih. Lu seyakin itu sama apa yang lu bikin sampai lu berani kejar, itu menurut gua hebat sih. Jadi malu gue. Masa sih? Tapi enggak lah, bener lah. Asumsi aja ya bro ya, asumsi misalnya lu waktu kondisi bini lu hamil, terus lu gak ketemu Bintang, kira-kira lu lanjut gak? Ya mungkin Kalau Bintang gak ngomong itu sama lu. Nah, dia gue siapin 2 konsep sebenarnya. Satu lagi gue sendiri solo. Oh. Nah, gue udah siapin jokes tuh, udah 8 jokes. Tapi sebenarnya itu balik lagi dia sebenarnya tetap bisa kerja, anjing. Ini kan nggak harus langsung full time. Emang dianya juga bosan sama kerjaan Ya, dia. gua akuin awal sebenarnya mulai itu bro. Bosen Lu banget ngerti gua. gak sih? Bosan banget. Tapi lu gila sih. Gua kaget. Gua pikir lu belum married. Oh udah, anak gue udah 1. Iya enggak, makanya pada saat itu gua bosan, gua resign. Kayak itu kalau gua gitu kayak itu loh. bini gua juga kayaknya maki-maki gua ya. Iya, maksudnya alasan resignnya tuh Nggak masuk akal, lu jalanin dulu tuh. Udah proven baru lu resign, jangan dibalik, Jir. iya pasti bosan gitu kan. Iya kan? Masalahnya kan tadi kan cerita gue siapin 6 bulan. Iya. Makanya yang jadi gembel bukan solo men. Ya Rio, anjir. Rio. Iya. Gila, mau susah sendiri aja lu. Kenapa bobo gue katanya. Bini lu kerja? Enggak, full time. Dia housewife. sempat kerja, tapi pas kemarin hamil dia selesai. Cabut. Dia Iya. udah company SPG Asher gitu loh. Tapi hebat sih. Nah, Gila sih lu. Lu punya conviction, maksudnya keyakinan itu aja gila sih. Gak tau ya, gue ngerasa kemarin tuh pas gue Kayak udah fail, kayak nggak mungkin fail menurut lu di otak lu. Enggak. Kalau kita boleh sombong ya, Iya. enggak. Gue udah yakin enggak. Nggak mungkin fail. Nggak fail. Shit, gila. Karena kan ini gue mulai konten udah lama tuh dulu, tapi nggak pernah selesai. Jadi 2021 gue sempat konten. Ngonten ini hal yang sama. Beda, Mas buka IG deh Mas, boleh nggak, Mas? Lihat deh. Scroll ke bawah deh Mas. Terus. Nah itu tuh yang bakso tuh atas, tuh yang nggak atas lagi. Oke, sketsa. Nih bawah bakso tuh, yang pakai motor Vespa. Yang oke. Itu Bintang. Oh iya. Ini pas COVID dong. Jadi kalau gue kontennya begini. Dulu. Ini pas COVID lu bikin konten begini. Gak Itu kita di-bash lu sama kontennya orang. nganggur, kita nggak ada klien. Jadi kita sama-sama kerja di agensi yang sama. Oh. Nggak ada klien. Kita konten gini nih. Ya ampun. Anjir. itu bersihnya gimana anjir? Ini pertama nih. Oh. Kenapa gue jadi yakin gue gak akan fail? Karena kan gue pernah di 2016 gue nyoba, 17 gue nyoba, 19 gue nyoba, 21 gue nyoba. Ini kan puzzle semua ya. Nah gue ngerasa 2025 pelengkap. Dari semua yang udah pernah gue lakuin. Iya sih. Berarti bukan first timer lu try bener-bener dari awal kan? Kasarnya kita, ada yang bilang kan kalau gagal itu pasti ya. Tapi kadang orang itu gagal, preparationnya nggak good aja. Ya yang kali ini lo mantap. Ini mantep banget, menurut gue ya berapa tahun. Nah ini juga sama Bintang nih. Nah ini kita nganggur nih. Ini kita gak ada kerjaan. Masih nyari klien. Ini berapa view tadi buat? So, baik. 70.000. Tapi ini naik setelah 6 juta ya. Oh, awalnya nggak nyampe. 10.000, 12 lah. Tapi lu nggak rutinin waktu itu ya? Enggak. Sulit. Karena kan Atau idenya- bukan sesuai sama konsep yang lu pikir akan works? Karena ini tipikalnya gue gini, gue mau konten deh. Tapi konten gue tergantung hari ini gue kepikirannya apa. Oh, lebih random. 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 Dan nggak ada tiap hari kan kayak gitu. Random. Nah ini pas gue sempet hilang tuh dari sosmed. Gue posting itu tuh. Jadi gue sempet hilang dari 2001 sampai 2023. Random aja gitu ya, klip. Oh, Kenapa hilang? muak aja kali. Muak dan rasa gagal. Kenapa? Wah, COVID tuh kacau. Gue abis-abisan banget. Bener-bener nggak ada, nol ya. Sampai sempet ngojek kan gue 2021. Serius? Itu pakai Vespa itu. Ngojek aja Vespa anjing ya. Karena kan harus bayar cicilan 1,3 gue inget banget.
Sambil jualan bakso itu. Masuk. Oh. Iya lagi. Tapi berarti tapi sebelum lo bikin klip ini udah comeback lah, udah mulai gradually ekonomi membaik. Alhamdulillah. Jadi ya selama 3 tahun itu fokusnya untuk benerin pendapatan, memperbaiki semua yang rusak Sampai udah settle. Sampai udah siap. Baru konten deh, kejar balik lagi lagi deh. apa yang lo mau. Berarti dari awal memang sebenarnya lo pengennya jadi content creator. Oh. Tapi nggak pernah works. Gue ngerasain nggak pernah apa ya konten apa. Bahkan sekarang kan udah banyak yang ngomong gini, Mas, lo tuh konten lo mirip sama konten luar tuh yang If, tau gak lo? If. Ya, yang orang Afrika bukan sih? Yes. Gue tuh nggak nemu konten dia sampai Februari. Jadi malah gue pernah nemunya Andrew Hamilton atau Andrew apa ya, orang podcaster dari Aussie. Itu video pertama yang muncul. Itu publish gue. Tapi itu berarti lo Tapin. bisa dan berani ngomong bahwa itu koinsiden. Gue nggak niru siapa-siapa. Memang ini Gua bisa konsep bilang gue ya? bikin sendiri. Gue bisa bilang ya. Karena gue memang menemukan beberapa similarities. Tapi ya balik lagi kan. Apa sih di dunia ini ada berapa miliar orang. Maksudnya bisa seorisinil apa gitu loh buat gue. Kemarin juga gue sempet digituin. Jadi jokes gue yang anjing apa yang kakinya 10? Anjing babi lu. Anjing 4, babi 4, lu 2, 10. Jokesnya kan gitu tuh. Anjing babi lo. Itu orang tuh yang ngomong, Mas itu jokesnya komeng. Gue gak tahu, tapi gue dapet itu dari tebak-tebakan Sunda lucu. Oh. Jadi anjing apa yang kaki 2? Anjing diri. Anjing apa yang kaki 3? Anjing kencing. Oh. Anjing apa yang kakinya 4? Anjing. Nah gue milih anjing yang itu tuh. Orang mikir, oh sama Mas. Sama komeng. Tapi gue gak tahu, Bray. Oh, iya. Itu satu. Kedua, banyak loh sekarang jokes gue yang dipakai di podcast ya. Gue lewat itu, orang-orang yang memakai jokes gue itu. Tapi kan gue gak komen mereka, weh jokes gue nih. Enggak lah. Gue yakin semua orang bisa punya. Iyalah. Tapi ada satu yang menurut gue harus apresiasi dan ini jadi pelajaran gue. Ivan Gunawan. Dia pakai jokes gue dan dia DM gue. Izin dulu. Izin. Gue gak bohong. Gue kaget itu. Halo, maaf ya aku pakai jokes kamu tadi di tapin di TV. Wow. Dia VN. Sesimpel itu aja dia ngomong ya. Gila. Wah, itu, tapi itu yang benar. Tapi itu etika yang etika sangat yang- Makanya dari sangat sekarang baik. tuh kalau ada yang similar, gue akan lihat dulu sesama apa gue. Walaupun gue belum pernah lihat benar-benar sama ya, belum ada yang benar-benar match banget. persis lo. Persis belum plek ada. ketiplek lo Tapi tiru. kalau sama, tipikal sama, ada berapa yang gue nemu. Itu Ivan Gunawan, oh gue good person banget deh. Baik banget. Tentang apa bro waktu itu jokesnya? Bahasa Padang. Jadi waktu itu kan tentang Islam. Kalau di Islam itu kan dibilangnya nanti habis meninggal dikumpulin di Padang Mahsyar. Nah gue bilang, bukan kita dikumpulin di Padang, makanya kita wajib bisa bahasa Minang. Nah itu 30 juta views tuh. Serius. Itu 30 juta views. Gak kuat. Dan ini gue jujur ya, Gak kuat. ini salah satu yang mungkin orang yang baru mulai ngonten juga jadi pelajaran deh. Kalau lo lihat, baju gue beda-beda. Iya. Jadi ada namanya di sosmed itu kejadian ketika lu views lu rata di 8 video sampai 12 video dan followers lu nambah misalkan 10.000. Exact number deh. Dulu dari 8.000 ke 15.000 ya. Karena 12 video lu, 15.000. Itu lu ngonten 3 tahun ke depan, Sama. followers lu segitu aja. Hah? 15.000 aja. Mungkin penambahan 1.000, 2.000, 700. Tapi ketika nanti lu ganti, ada yang lu ganti konsepnya sedikit, bro. Itu lu bisa dapat lagi tuh kenaikan kita tadi. Kenapa? Orang itu gampang gini. Ribuan orang konten kreator. Bahkan gue bisa bilang hari ini gue bisa nge-scroll 1 juta konten. Yes, pasti sih. Tapi kita nggak ngasih pembeda, kita persona yang sama kemarin, followers kita nggak nambah sih aja. Makanya gue selalu nerapin setiap 12-15 gue ganti baju. Oh gitu. Shit, lu beginian lu pelajarin atau oh gitu, sedetail itu ya? Sedetail itu. Jadi kalau misalkan contoh ya Om, gue kenapa sih Om? Misalkan di video pertama tadi gue 12 udah naik video bawah tuh yang baju hitam, putih sama hitam tuh. Gue mainin itu terus. Ya udah, followers gue segitu tuh 20.000. Oh. Ramadan gue ganti jadi Syekh. Oh. Oh udah Syekh berhenti, gue jadi businessman. Iya pakai jas. Oh. Kalau video-video lu ya bro, banyak yang viral gitu kan gue pernah baca tuh beberapa kali kan, misalnya video-video ada yang viral, kita bisa aja kita repost ulang. Lu pernah lakuin itu nggak? Enggak.
Lu kurang percaya dengan cara seperti itu. Jadi itu pernah ada yang nanya, kalau misalkan viral ya naikin lagi nanti. Nggak percaya. Bahkan ada yang bilang kan misalnya kurang viral tapi udah setengah viral. Kita repost, pilih mana yang bagus, kita take down. Oh itu yang bisa. nggak bagus. Itu gue pernah lakuin. Oh. Jadi 2 video naik yang sama Iya, ya. sama. Ya. Mana yang kebaca algoritma, satu gue hapus. Itu gue pernah lakuin. Itu bener. Itu works. Gak usah jauh-jauh deh. Itu yang terakhir gue posting tuh. Baru yang terakhir gue posting. Yang 24.000? Ah. Heeh. Ini aslinya video pertama itu nggak ada yang nonton om 10 jam. Oh iya? Beneran ini. Gue nggak tahu TikTok kenapa ya. Gue hapus, gue naikin 3 jam 4 jam kemudian. Baca lagi. Tapi sorry. Lu hapus setelah lu upload yang baru atau Gue hapus dulu. Lu hapus dulu. Karena kalau kita oke. naikin yang sama barengan, nanti kan yang kena copyright, kayak gitu tuh. ya, Klik. ya. Berarti hapus, upload lagi. Ya, gue denger gitu. Jadi cari mana yang viral. Tuh, notes. Menarik juga ya. Ya gue udah denger itu, udah lama sih gue baca. Wow. Makanya gue tadi pengen tahu di mata agensi bener gak itu cara itu? Bener ternyata. Tapi dengan satu poin ya, kalau emang materi lu bagus banget. Oh, lu masih pede Berarti lu dulu ini juga sama pede materi dong. lu. Kalau ini Gue rasa bagus. masih kena deh, ini materi gue nggak sampah-sampah banget. Walaupun sebenarnya sampah sih makan bubur pakai sumpit. Mana bisa. Kan namanya ngejokes. Lu nemuin quote unquote formulanya ini trial error atau memang lu ada kayak I don't know training atau kelas something. Kelas sih belum, tapi ya terbiasa kita nulis. Gue nulis dan terbiasa. Gue selalu bisa ngelihat jokes itu dari sesuatu hal yang lewat tiba-tiba jadi jokes. Kayak waktu itu gini. Ini nanti di ini ya, di Potong. bukan dipotong, di blur. Oh, di Ada iklan. Tau gak lu pernah lewat ya Del? Iklan buat orang. Jadi lu Ya. Tahu dong. itu ikut kelasnya dia, bayar berapa gue lupa. Ih, gue tahu tuh ini. Tahu kan? Tahu. Dia pernah ngomong gini. Ada monyet gitu. Dia Alphard tuh, gue inget banget. Ada monyet. Ngelihat ikan mau bisa berenang, dia mau belajar renang. Ngelihat burung bisa terbang, mau belajar terbang. Siapa yang bego? Monyet, kata dia gitu. Itu lewat mulu tuh di IG gue. Gue bilang, anjing, masa sih yang bego monyet? Kayaknya lu deh yang bego. Ngerti gak? Itu gue jadiin jokes. Gue sering kayak gitu. Itu lewat terus. Walaupun sekarang gue di-block tuh sama dia. Jadi gue gak bisa cek IG lagi. Jadi banyak yang mention dia. Itu 8 juta yang nonton. Karena lu beneran bawa lu Exact same. Gue nonton. Yang dia bilang, lu yang bego ngapain lu ngurusin monyet? Kata. Ya. Iya bener juga sih. Nah, gue Iya, kalau iya. dari jokes tuh kayak gitu. Dari situ yang aneh apa nih? Ah iya ini bisa nih. Pola pikir apa nih? Tapi sekarang gue di-block tuh. Gue gak tahu tuh akunnya masih ada apa enggak. pasti banyak yang laporin lu. Gue tiba-tiba ngomong gini, gue tahu nih om, gue tahu nih king. Ini kan king, ini kan king, ini kan king. Nah iklannya ganti itu dia nggak lama. Lu cengin lagi dah. Kagak enak. Tadi gue musuhin gue. Gila. Konten ini lumayan. Gak usah mikir. Anjing. Kalau konten dia berikutnya gue nggak tahu ya kalau gue salah apa gimana. Waktu itu dia cara ada orang yang bisa merawat kebun untuk datengin kupu-kupu, sama ada orang yang bisa ngejar kupu-kupu. Itu gue mau jadiin konten. Gas Tapi dong. host gue bilang jangan. Gas bro. Gas. Viral. Bentar, gue penasaran ya. Kalau konten-konten tipikal kayak lu gini, sebenarnya bisa collab gak sih bro? Itu jadi gue ada rencana mau collab-collabin di next month. Bisa ya? Bisa. Atau mulai undang bintang tamu gak juga? Bintang tamu. Bintang tamu dong collab. Tapi bintang tamu kalau nggak se-frekuensi sih kusut juga lu ya? Makanya gue selalu, biasanya gue nunggu ada yang DM duluan. Mas lu collab nggak? Itu biasa gue yain. Oh. Jadi gue ngumpulin ya, tapi kadang gue selalu ngasih mereka TNC ya. Gue bilang, tapi kita tag cuma 15 menit, 20 menit ya. Dia lu datang, mungkin cuma 20 menit itu satu scene. You okay for that or not? Kalau lu oke, gue nggak apa-apa. Oh. Oke, banyak yang bilang oke. Dan lu bilang kalau nggak lucu gua cut. Bisa dong. Loh, Iya sih, tapi gue nggak pernah ngomong itu. Itu tapi sempat salah satu ketakutan gue untuk collab. Nggak lucu ya? Pasti Takutnya gue kan? jadi nggak lucu, jadi nggak bisa naik. Tapi banyak lah. Tapi jokesnya dari lu apa dari mereka? Karena masuknya di gue ya, berarti harus gue. Oh shit. Bentar. Gue Wah, sebenarnya ada Wah, lu sedikit challenging sih. gue ada sedikit penasaran sama diri lu deh. Ini kan kalau dari pembawaan lu ya, sebenarnya orangnya ngejokes terus juga lu bisa tahan ketawa dan sebagainya. Lu nggak pernah coba gue pengen audisi stand up lah. Itu kayak different game bro. Kemarin tapi Tapi lucu loh bro. Maksudnya ya Tapi iya sih konten yang lu bawain. ya mirip stand up sih gue bilang. Iya. jadi apa namanya kemarin itu gue udah 2 kali sampai 3 kali dapat undangan stand up.
Jadi orang ngira gue orang stand up. Iya, betul. 3 kali. Betul. Bahkan kemarin kan gue sempet ada dipanggil di tap in. Orangnya juga nanya, Mas stand up mana? Asli. Oh enggak, gue nggak stand up. Tapi habit gue tuh habit orang stand up. Nulis. Iya, makanya. Lu structured banget. Ya, gue menulis, baca ini. Oh dari sini gue kesini, dari sini gue kesini. Ya, Kayak gitu ya, terus ya, diputer-puter. Sebenarnya bisa, tapi gue belum punya keyakinan bisa. Karena kan gue cut banget. One liner potong, one liner potong, one liner potong. Menyambungkan itu loh. Kayaknya gue butuh skill khusus deh dan tambahan. Iya sih. Beda sih ya, belum tentu. Sekalinya lu toto, let's say lu lempar, mereka mukanya nggak getar, Udah lu tuh yang down gua. gemeteran di depan kan. Atau misalkan kasarnya gini, terbiasa emang garingin banget deh. Mental juga belum terlalu gede gue. Iya sih, bener sih. Ngebuat orang bener-bener, hah? Tengok gitu. Tapi stand up tuh sulit loh, Tor. Beda loh, Tor. Lu live, lu harus bikin orang ketawa tuh bukan hal mudah loh. Kemarin kita bisa undang stand up komedian. Oh iya? Siapa? Ilham. Ilham yang badannya agak oversize dikit. Kan dia lagi ngomongin soal gym terus kan. Ya. Postingin anak-anak gym lah. Lucu. Jadi lucu, kita undang aja. Gila ya. Wow. Hebat orang stand up tuh hebat, gue akuin. Berarti next plan lu adalah untuk collab? Ya Ada mungkin perluasan bikin podcast ini itu? Something like that? Belum tahu, tapi mungkin mencoba hal baru lagi mungkin tahun depan. Dengan banyaknya konten yang ada di sosial media ya, lu konsisten seminggu 3 kali. Sebenarnya lu ada pikiran gak sih? Gue bakal tenggelam gak ya? Kan udah gila men. Konten tuh kayaknya udah overload banget kan? I don't know. Ada salah satu konten kreator ya, yang gue suka. Dan dia tuh posting seminggu 3-4 kali kalau gue lihat. Tapi itu ternyata cara dia bisa sustain sampai sekarang. Dia padahal dari 2019-18. Dia seminggu 3. Dia followers rapih. Itu gue belajar dari dia. Gue ngerasa, kita kalau day to day, habis juga kita. Quality akan selalu menang ya? Gue masih percaya dengan itu. Shit. Karena mau kayak gimana pun juga, at the end quality. Berarti orang-orang yang nyebar quantity itu mungkin orang-orang yang clueless ya? Mereka bingung sebar jala deh. Udah nih ngomong gitu. Nah, boleh dong. Gue yang ngomong Ya. apa-apa lah. Salah satunya gue. Kita daily kan? Apa udah jarang? Tapi then again, ini kan bukan main source of income gue ya. Betul. Gue memang konsep podcast ini tadinya adalah hanya perluasan brand. Karena gue kalau di brand kan gue terbatas untuk ngomong. Gue pengen personal branding lah. Ya kan? Tapi bullshit lah. Sebenarnya kita emang seneng ngobrolnya kayak gini. Gue ketemu. Ya kita happy. Suatu hal baru juga sih. Hal baru. belajar sih, Bener-bener gue pengen nanya gitu buat loh. belajar juga Makanya- sih. Kayak ini menyenangkan untuk ketemu orang-orang baru. Kemarin ketemu si Vicky, musisi. Oh itu juga lucu. Ya senang aja ketemu orang gitu loh. Tapi kan kalau buat lu ini kan source of income lu kan. Betul. Makanya gue jadi wow. Challenging sekali loh. Gue ngerasa kayak harus diperbaiki tuh idealis gue. Karena kan gue I don't know. sebulan 12 ya. Soalnya gue maksimalin brand boleh tapin tuh 4-6. Atau mungkin yang identitas lu yang ini tetap tapi lu buka subsek baru kan? Ya mungkin kayak gitu. Lu mungkin Podcast juga kayak seru sih. Bener gue baru kepikiran ya. Jadi belajar banyak banget ya. buset, lu sih kayaknya ya kalian udah biasa nge-host terus lu ya undang bintang tamu dengan jokes-jokes lu kan nangkep-nangkep aja kan orang. Tapi kok gue undang balik datang nggak? Buset, gua ngundang diri gua sendiri gua. Boleh kali ngundang gila gua yang kasih ide. Iyalah, ya nggak sih? Lu kan udah build personal brand lu. Sebagai podcaster sebenarnya. Orang tuh kira podcast. Lu juga mikirnya gitu. Pertanyaannya podcast tadi. Tadi si Nisa ngasih Apa podcastnya? YouTube-nya kok nggak anjing, Nggak tapi ada. Clipper semua juga Lu ada YouTube-nya. panjul kan? YouTube lu apa namanya? Yang L panjang tuh. Iya kan? Gak ada ini podcastnya mana? Gue bilang, oh Clipper. Clipper semua. Gila lu. Tapi menurut gue lu masuk di saat yang tepat. Menurut gue iya. Lu tau gak sekarang yang lumayan gue ikutin Gary V kan? Dia baru bahas Clipper itu future-nya. Oke, review bahas ini. Yes, not even podcast. Tapi maksudnya gini loh. Kan orang udah bilang lah, siapa sih yang paling berhasil dari Clipper kan Andrew Tate. Semua orang udah bilang, ya which is bener. Itu benar. Nih anjing nih orang siapa? Tapi somehow semua orang tahu dia di mana-mana. And then ada Reza Arab, yang belakangan juga gila sukses banget. iShowSpeed juga mostly Clipper, ya kan? Siapa sih dengan boomingnya TikTok, kemampuan orang untuk menerima informasi dalam durasi panjang tuh menyempit, ya kan? Clipper ya akan selalu ada orang butuhnya instan dopamin. Semenit anjing Betul. lucu. Itu iya benar. Anjing lucu. Tapi kalau lu suruh gua nonton 20 menit yang lucu cuma 5 menit, enggak gua nggak mau. Gua nggak mau, ya kan? Makanya Clipper itu future. Even Gary Vee bilang, ini orang-orang yang bisa bikin Clipper yang viral, muka lu semakin nongol di mana-mana.
ya orang kan semakin tahu lu udah ada itunya. Tapi kan podcastnya lu nggak mau bikin, sayang kan. Dan dari podcast lu klip lagi. Iya, masuk lagi ya, more bentar konten. lagi. Karena kemarin bener pas pertama kali gue muncul, 3-4 video gue muncul di TikTok sama di IG, itu tuh sudah ada beberapa akun yang menamain dia Clipper Leoniko Yudo. Di TikTok ini gue beneran. Lu udah ada follow, Udah ada pengikut Clipper. yang Iya. itu. Shit. 4-5. Udah ada orang menamakan itu. Ada berapa satu yang gue DM, lu kenapa nggak Clipper lagi? Bang, lu tuh Clipper, gue mau Nah, Clipper iya lagi. kan? Bener. Akhirnya ada satu, coba buka TikTok aja deh, Mas. Iya. Akhirnya mereka ditambahin endingnya. Oh, hanya untuk pembeda. Iya, mana TikTok? Mana Fuad? Buka Fuad. Bukan di YouTube, TikTok, di mana? TikTok. Yang gue repost deh, Mas, yang reposted by Leoniko. Itu paling kiri tuh. Paling Kopi kiri. tanpa susu. Nah, Kopi tanpa susu disebut Amerika. kalau tanpa air Afrika. Nah, Clipper gue modelnya begini. Tapi ada satu orang yang DM itu dia ngomong, Mas, gue mau ngelipperin apa? Lu tuh udah Clipper. Iya. Itu yang ngebuat gue, oh ya udah deh, kayaknya Iya, emang makanya. harus prepare something yang nanti launch lagi deh. Wah, berarti Sun dong podcast king. Belum tahu, mungkin nggak akan dekat-dekat ini loh. Setahun 2 tahun kali ya, baru launching kali. I know. And it, ya, udah sangat siap sih. Maksudnya personal brand lo ini semua udah ready kan. Tinggal lo mau perluasan apa. Karena gue lihat kayak mungkin masih semi-semi banyak waktu atau apa. Mungkin gue kan nggak tahu. Gue tuh di rumah ada kantor sendiri kan gue. Nah kan. Jadi gue lebih sering nyendiri lah. Gue bisa makan waktu 6 jam. Hanya untuk mikir, planning, nulis. 6 jam sehari. Beneran ini beneran. Lu bikin ginian all out ya, nggak half ass juga anjir. Karena ya itu gue pikir, satu kali ada yang kurang, walaupun gue gak bisa bilang semuanya lucu ya. Tapi kan gue bacain komen. Lucu selera lah. lucu Gue bacain selera. komen. Tapi kalau misalkan ada 3-5 yang nulis, kok kurang King? Itu tuh gue kepikiran tuh. Sampai bisa tidur kadang. Beneran ini gue. Gue gak tahu ya, makanya kalau ngeliat orang sehari posting bisa 3 kayak, posting, udah. Gue akuin hebat. Gue gak bisa. Gue pasti bacain komen. Sebanyak-banyaknya komen, gue bacain komen. Lu balas gak? Enggak. Tergantung. Kalau emang lucu banget deh, pasti gue balas. Atau enggak kayak, ini orang asik banget nih, gue balas. Oh. Tapi kalau gue baca semua. Tapi indikator menurut lu ya, personally ya, bukan secara bisnis. Konten lu yang berhasil tuh menurut lu apa? Apakah memang yang view-nya gede atau apa sih? View gede pasti. Engagement pasti. Tapi gue suka punya kebiasaan gini. Ketika ada satu konten naik dan gue ngerasa caur nih jokesnya, itu biasanya kena, itu biasanya viral. Oh, berarti gue bisa bilang gini dong. Selera jokes lu represent market lu lah. Bisa bilang, yes. Iya kan? Tapi kadang gini ya, ada 2 konten nih. Gue pede dengan konten ini, sama konten ini enggak. Nih jadi buangan. Yang naik malah yang buangan. Itu terjadi berkali-kali. Oh, pun bisa juga begitu. Itu terjadi berkali-kali. Yang tadi deh tutup bakso. Kan buka bakso, iya buka jam berapa? Jam 9. Tutupnya gue kasih tutup. Itu kan anjing ya, maksudnya tutup udah selesai. Itu gue gak pede, tapi 3 juta yang nonton. Oh, berarti Mana? nggak selalu ya? Sangat random ya? Banget. Kayak kita sering ya, yang ini pecah-pecah, view-nya bener pecah, pala lu gue pecahin, anjing. View-nya cuma ratusan. Giliran yang gue nggak nyangka, Jokes kita gak nyambung. anjing kayak beginian puluhan ribu. Ini gue kadang bahkan bilang, ini otaknya di mana yang nonton anjir? Beda generasi, ya kan? Kalau dia aja... Kita nggak Bang, setontonnya. denger dulu. Kalau bini dia aja nganggep jokes dia bapak-bapak, kita aki-aki, Iya sih. opa-opa bos. Nah, men, serius. Jokes lu opa-opa. Terus ya, gue kan semi gini lah, podcast gue kan konsepnya informasi setengah, jokes setengah ya. Tapi mostly depends on kitanya host. Semua balik lagi ke bintang tamu. Kalau bintang tamunya pecah, buat kita personally pecah. Tapi kadang ya, di IG nggak naik, di TikTok tuh jutaan view. Di TikTok tuh gue pernah lewat ini loh. Kalau salah lu pernah manggil Ucup ya? Iya, Bang Ucup. Ucup, Ucup yang tuh, Ucup jersey. ngomong jersey vintage kan? Nah, iya. Itu gue pernah, itu banyak di views-nya kalau nggak salah. Di YouTube juga lumayan. Banyaknya kita tuh dikitnya lu bro. Iya, standarnya lu lah. Oh. Kayak kita dikit lu. Iya tapi bener. Standarnya dia. Kan lu inget kan di YouTube ya, kan kita sebenarnya platform utama kita YouTube kan. Tapi gue aja mulai mikir, fuck YouTube lah, capek gue bikin YouTube. Kayaknya enakan Gak Clipper ada yang deh. nonton, gak ada yang Asli nonton. Clipper tuh enak banget. Ngebayangin ya, bisa bikin yang Bang Ucup deh.
Itu nonton kalau nggak salah di TikTok 200 ribuan view. Banyak dong. Di YouTube 2.000. Gak ada konversinya. Sumpah bro. Giliran yang di TikTok bisa nonton, di YouTube bisa puluhan ribu view. TikToknya ribuan view-nya. Karena ini kali ya, karena orang-orang Indo sayang sama kuota kalinya ya. Menurut gua enggak. Orang TikTok maunya yang short, yang Ya. lucu. Jadi yang orang di YouTube mungkin maunya yang edukasi, yang memang panjang, dia orang udah stay gitu loh. Mungkin. Anjir, beda banget men. Ya ini yang saya bilang ini. Ini berapa? yang jadi, Udah berapa? Berapa yang ribu jadi view? daster bukan nih? Yang jadi daster. Ya, benar. Iya ini yang lewat di gue ini. Berapa ribu view, Fuad? 1M. Oh, 1M bos, sorry bos. Makanya gue ini rame kok orang lewat Duduk di gue. agak sepantar dikit lah ya. Tadi gua udah agak begini. Tapi kita seringnya gini bro, kalau viral itu ada beberapa kali itu isinya cuman hinaan. Iya sih. Bodoh amat, penting engagement. Komennya Bodoh hina. amat. Hina aja yang penting engagement, bos. Gua nggak peduli. Ah, gila ya. Lucu ya. Bentar, gua kan nggak nonton semuanya ya bro, punya lu ya. Lu ada jokes lu yang nyindir-nyindir nggak sih? Ada. Ya Dan itu yang tadi nyindir di blog aja. Tapi kan Ada. kalau ya itu kan iya sih, tapi kan bukan orang gitu kan. Maksud gue kan itu ya sebuah kata-katanya aja yang ya maksudnya kelakuan orang lah atau apa gitu ada nggak? Ada dua konten yang ngerubah pola pikir gue tentang konten justru. Hah? Jadi maksudnya gini, Gimana sih? Ya nggak apa-apa, ini menarik. ada dua jenis Omongan konten orang gue. pinter. Gara-gara dua konten ini nih, gue merubah semua yang tadi gue sudah planning. Salah satunya gini, ada konten gini. Jadi waktu itu ada brand mau tap in 3 skincare, cewek ya skincare. Konten gue gini waktu itu, cewek gue semalam mimpi gue selingkuh. Besoknya gue selingkuh lah, karena gue pengen mimpinya jadi kenyataan. Itu 3 brand cancel. Itu 3 brand cancel. Ini gue nggak bohong, ini beneran. Ini kejadian di Februari Maret. Loh, emang mereka nggak approve dulu? Kan No, I mean gara-gara gue naikin itu, gue lagi tapi kan ngasih itu- lihat ide, dia cancel. Karena menurut dia itu konotasi negatif buat perempuan. Dia, gue kesel dong. Gue bilang, oh enggak dong, gue gak merendahkan perempuan loh ini. Ini Gua saking jokes, gitu kan. Gue gak terima. Yang 2, oke deh mas. Masih lanjut. 1 udah, gak bisa mas. Negatif banget. Gue akhirnya ngerasa, coba deh banting lagi deh nih tentang perempuan, lempar lagi. Viewsnya gede banget, tapi gak berani gopin. Waktu itu gini, host gue nanya gini. nggak berani gopin. Gak berani. Host gue nanya kayak gini ke gue. Isinya komennya jelek-jelek tuh. Wah cewek jelek, parah banget. Boleh gak? Satu lagi dia ngomong gini ke gue. Kenapa sih cowok kalau ditanya udah punya pacar atau belum selalu bilang belum? Kenapa selalu bohong? Gue bilang, kalau ada orang mau nawarin lu duit, masa lu bilang, maaf, saya udah terima gaji. Saya udah punya gaji. Nggak mungkin kan? Lu orang mau ngasih duit, lu bilang, enggak, saya udah punya gaji. Bener. Itu head comment kan? Dua-duanya cancel. 2 brand yang tadi masih mau running, cancel. Jadi 3 ini nggak jadi. Gara-gara Gila ada ya. konten itu. Kita padahal ya tapi susah sih. Itu hate comment-nya IG TikTok atau salah satu platform dong? Oh itu di IG waktu itu. IG gue lagi naik. Serius? Serius. Wow. Dari situ gue stop. Berarti habis dari sana akhirnya lu lumayan ada batasan dong. Dari situ gue mulai punya batasan. Sayang ya. Padahal itu jokes yang sangat lucu-lucu loh buat gua. Akhirnya gue punya batasan, gue akhirnya oke, gue cuma boleh ngatain host gue. Gue gak boleh ngatain yang lain. Itu akhirnya gue buat deal sama si host gue. Gue gak pernah ngatain lagi yang lain. Jadi gue ngatain, host gue dong gue katain. Kita main aman deh. Main. Itu 2 yang menurut gue Pembelajaran ya. Pelajaran paling besar banget. Tapi kan iya benar. Gua sekarang mulai paham kenapa yang 2000 hilang. Berarti dia selama ini ngarep. Ya, bukan gay katanya. Ya kan? Soalnya kan sama cowok nih. Ya kan sama temen lu juga cowok. Terus lu jarang posting istri lu. Ya dong. Nggak Pasti pernah. mikirnya gitu. Gua ada pertanyaan lagi. Ya kan mikirnya. Ya, Bisa jadi, iya sih, bener. Kecewa mereka. Ya, katanya. Oh gitu. Gila. Ini menarik ya. Oh, bentar. Ada satu tadi yang belum gue jawab yang dia nanya. Kok bisa imbang ya antara IG dan TikTok? Maksud gue, kok jokesnya bisa masuk di dua-duanya? Itu kan jarang ya? Itu sangat beda segmen soalnya. Iya, Tapi beda, jarang banget loh. Gue akuin, gue itu jadi PR gue juga. Gue juga merasa kaget. Gue nggak tahu. Ini sampai sekarang gue masih mempelajari kenapa dua-duanya bisa imbang. Bahkan secara follower ya, tipis loh bedanya. Beda 20.000 kan berarti. Iya, aneh ya. Itu gue juga kaget sih. ya karena Beda jauh. Beda dunia itu. Beda Beda dunia. dunia. Makanya kan gue baru tester di YouTube sebulan lalu. Oh, masuk YouTube tuh baru. Baru bulan lalu. Oh, tapi viral juga kayak di short. Iya, itu gue makin kaget. Wah,
kok masih kena juga ya jokes di YouTube ya? Masih bisa kaget lu ya? Kan kayak emang viral machine gitu kayak enggak. Berapa tuh? Ada kan tuh 40.000, hitungannya itu short viral coy. Viral, itu. iya. Short kan nggak tahu. itu. Boleh, misalnya nggak shortnya ke bawah Mas? Gue kasih lihat konten gue tahun lalu. Pas Pencet gua mulai yang short, konten. pencet short di atas aja. Short. Nah. Nah, ke bawah. Nah, tahan. Itu hidup di negara komunis. Hidup di negara. Bagi dua. Nah, tadi jokes gue begini nih, gue kebayan akun TikTok gue. Tahun lalu. Tapi follower gak banyak-banyak banget. Nah, itu rame tuh Om dulu. Lu Tapi followernya gak kayak naik. gini, lama. kayak gini ke band. Nggak, kebanyakan gara-gara, jadi kan dulu tau gak sih, ada tipikal konten yang gini. Ketika Gen Z dimarahin bos. Oh iya, gua tahu. Ketika milenial dimarahin Banyak bos, konten ya kan? gitu. Banyak. Gue buat itu, ketika milenial dimarahin bos, ketika Gen Z dimarahin bos. Terus gue bilang, enggak, waktu itu bilang gini, pemuda tahun 90 dimarahin bos, pemuda tahun 2000 dimarahin bos. Yang tahun 2000 berani lawan kan, 90 juga berani lawan. Terus yang ketiganya, pemuda tahun 1940, pas Romusa jadi pakai pistol. Itu akun gue hilang. Gak ada sehari. Itu follower gue 8.000 lah waktu itu. Langsung Hilang. Gara-gara- TikTok gak ngasih gue kesempatan. gak ada kesempatan sama sekali. Enggak. Senjata api ya? Gara-gara senjata api ya? Ya. Dia gue ngebayangin waktu itu Romusa kan. Dia gak berani ngelawan. Itu gue pakai baju Jepang segala macem. Itu tuh banyak. Kayaknya ada deh. Di sini ada yang gue buat versi gampangnya deh. Oh enggak deh, gak gue naikin. Nah ini salah satu teman gue yang nolak loh. Oh, nyesel dong sekarang. Gue gak bisa bilang nyesel juga ya. Gue gak tahu karena kita masih berteman secara baik. Tetangga kan? Tetangga. Yang ini enggak. Boleh dong lewat. Nyesel dong. Tintin. Iya dong, standing Vespa depan rumah dia. Ini di kantor ini di kantor Oh, itu agensi. kantor? Kantor agensi ini. Oh. Kontennya begini nih. Dulu. Ini deh makanya Temen kalau lu bisa. ini sekarang? Hah? Temen lu yang mana sih? Nggak ada, Yang nggak ada. ini. Oh iya. Ini dua orang ini yang menolak Oh, dua orang ini yang untuk naik ke podcast. Makanya gue bilang kalau misalnya ditanya, yakin lu berhasil? Yakin, karena udah banyak banget pelajarannya gue. Ini kan di sini salah satunya belajar, sama IG klien belajar, sama yang dulu tuh sama Bintang tukang bakso belajar, 2018-17 juga belajar. Belajarnya udah banyak banget, masa iya sih? Apalagi kan tahun 2025, gue ngeliat, lu percaya ini nggak? Hitung-hitungan tahun. Oh, gua agak Nah kan, tahun percaya ini sih. bagusnya buat ini. Iya, ya. iya, iya. Bahkan kan kalau diprediksi hitung-hitungan tahun tuh 2026 bagus untuk lo beli aset. Tapi kan Hitung-hitungannya. itu tergantung lahir lu apa ini itu juga. Ada namanya general, gue lupa deh. Oh, namanya. yang general. Oh, oke. Kalau itu ya oke lah. Nah, di 2025 waktu itu gue bilang gini, gue lupa baca itu di mana ya, tapi ada yang bilang gini, 2025 tahunnya underdog. Iya lagi kita. Celah. Itu tahunnya underdog. Makanya kemarin gue liat bola, itu yang menang underdog semua tuh. Coba Basket lihat. juga anjir. Oh iya, Iya, Bro. Sisa satu yang masih ini. Gua kan ngikutin basket. semua benar-benar semua rata. Iya. Jadi ini oke, agak out of topic. 4 tim yang 3 itu underdog semua. Sisa satu ini yang memang kandidat juara. Berarti bener, approve tuh. Ini Itu karena bola semuanya loh, semua underdog. oh, Spurs menang. Tahun ini Spurs Kayaknya menang, ini itu deh. aneh banget Spurs menang. penguasa dunia. Jadi kayaknya. artinya lu underdog. Itu gue percaya itu juga. Jadi itu bercandaan gue sama Bintang waktu mulai live dog. Tahun ini kita underdog, pede nih. Berarti kalau ramalan lagi jelek, kita kerja lagi setahun. Enggak juga kan? Enggak. Nggak, kita Ini bahas bercanda ramalan, doang, pasti bercanda doang. salah. Ya bukan underdog, berarti lu. Lu kodok. Berarti lu bukan underdog. Lu kambing, anjing. Iya, kambing lu. Bener. Oke. Bro, gue terakhir deh pertanyaan dari gue. Serius bikin konten itu, kita pribadi partly kita content creating, tapi untungnya bukan job utama gue. Gue boleh nggak sih, menurut lo apa sih yang kalau ada teman-teman nih yang nonton, kalau mereka mau jadi content creator, apa sih yang menurut lo paling penting atau tips yang lo atau saran lah yang lo bisa kasih buat mereka? Yang menurut gue sudah berubah.
jangan fokusnya di niche. Dulu kan kita sering denger ya, tahun lalu, 2 tahun lalu, niche lo apa? Lo mau bahas apa? Menurut gue itu sudah saatnya harus digeser deh. Tapi gimana caranya lo entertain with your own way? Itu aja poinnya. Entertain aja. That's it, selesai. Apapun yang mau dibahas ya, jangan anggap oke, gue koridornya ini, niche gue ini, gue akan main di sini, di sini, sini. Menurut gue itu udah agak ketinggalan zaman. Tapi gimana caranya persona yang lo bawa, lo bisa bahas apapun, tapi entertain. Jadi nggak fokus di niche. Karena menurut gue masih beranggapan ya, gue nggak tahu orang bakal kontra apa enggak. Ketika lo beranggapan niche gue ini nih, gue akan bahas ini, lo akan terkotak. Lo akhirnya nggak bisa main apapun. Tapi kalau lo beranggapan lo tidak ada niche di situ ya, lo akan bahas story type konten apa ya, fokus lo ada entertaining, nanti lo akan ketemu sendiri kok. Pengikut ya orang yang mau nontonin gitu. Fokusnya di situ. Kedua, hati-hati sama konten yang FYP. Hati-hati banget. Hati-hati maksudnya apa? Contoh ya, konten lo bahas tentang kesehatan. Misalkan, oke. Lo iseng anjing lo jatuh ke got, terus lo videoin FYP. Hati-hati sama itu. Bisa jadi gara-gara itu FYP, lo udah gak bisa bangun akun lagi. Iya dong. Penonton lu semua yang udah lu bangun build up dari awal akan kalah sama anjing lucu meme Oh tadi. shit. Oh, I see. Jadi lu nggak bisa asal posting, oke ini lucu akan viral. Itu kadang jadi bumerang buat lo. Take care Tapi of kalau it. gitu gue jatuhin anjing terus aja biar Akhirnya kita kepikiran begitu. Akhirnya kita harus bikin yang lucu terus. Niche kita yang awal kita udah bangun, gone. hilang. Itu hati-hati sama kontennya. Ketiga, jauhin ads. Jauhin ads. Ads itu hanya flyer lu ngundang orang ke rumah lu. Kalau lu nge-ads tapi rumah lu belum jadi, orang datang. Tapi mau ngapain? Iya benar. Orang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau rumah lu udah jadi, siapapun akan ngomongin rumah lu. Even though lu mau iklan, orang buat datang, orang akan stay. Tapi jauhin aja dulu ini yang ketiga. Yang keempat, hasil itu terakhir. Itu udah pasti hasil terakhir. Tapi kalau lu mau itu taruh di awal, preparation lu harus good banget. Jadi nggak bisa beranggapan, oke gue posting, besok gue posting ini, besok gue gini nih. Hasilnya kadang menurut gue nggak akan terlalu terlihat. Tapi kalau lu taruh plannya jauh ya, 6 bulan, gue akan lihat nih 6 bulan ke depan. Gue punya plan A, gue lihat 6 bulan. Habis itu gue akan lihat hasilnya. Biasanya itu works. Dibanding kita ngeliat hasil setiap kita habis upload. Jadi lihatnya sebulan kemudian. 2 bulan kemudian. Karena kan TikTok banyak ya. Lu posting Jumat, baru viral 2 minggu kemudian. 3 minggu kemudian. Makanya gue bilang kalau udah punya plan, jangan yang plan dulu sampai 6 bulan. Jangan gonta-ganti plan. Plan lo A dulu. It's okay kok. Kita masih punya waktu. Gue masih beranggapan itu, masih muda. Dan patokan gue, Nabi Muhammad ya, meninggalkan umur 64, 63, gue lupa lagi. 60-an deh. Beda server. Jangan lihat gua, apalagi gua. Maksud gue itu jadi patokan kita, kalau misalkan, 63 dikurang umur kita sekarang, kita masih banyak waktu Untuk berkembang. gue jadi motivasi lagi nih. Bagus. Tapi cocok. Oh 63. Sampai di Google. Cari lagi. Iya bener. Google kita mah, prepare kita. Itu patokan gue juga. Itu sih kalau buat konten, karena sekarang konten yang ribet adalah merubah personal lu di beberapa bulan dan harus konsisten. Kalau gue kan per 2 bulan sekali, per sebulan sekali harus ganti tema. Itu yang ribet. Kita ganti tema nggak ntar? Kita ada tema nggak? Kemarin setahun sekali. Waduh, dia 2 bulan. Bulan juga bisa. Ganti baju. Hari ini pakai baju, besok nggak pakai. Ih kenapa nggak gitu? Yuk kamera gini. Kemarin udah planning mau nggak pakai celana, tapi nggak boleh katanya. Nggak pakai singlet, misalnya kayak gitu. Lu tau nggak? Pakai singlet doang, baju bulat. Dulu gue pernah punya klien ini loh, gym. Dia suruh buat meme. Gue lupa namanya ada nggak ya? Di Tangerang itunya dia gym sportnya. Oh itu dia suruh buat meme. Ada satu video yang viral banget cuma gara-gara anak gym kalau disuruh polisi angkat tangan. Angkat tangan! Pernah begitu tuh. Terus juta tuh yang nonton. Serius. Cuma kayak gitu doang. Terus gue tadi kayak lu podcast gak pakai baju ya. Itu bisa jadi output sih menurut gue. Tapi pantas dia udah pede ya, dia udah sering banget bikin video viral anjir. Karena gue terlalu sombong dulu tuh. Gue sempet ini loh. Dulu sama klien. Garansi deh. 12 video gak ada yang FVP gak usah bayar. Gak ada yang FVP. Kelas ini lah. Belum pernah ada. Wes! Ini beneran ya beneran. Serius lo? Anjing king! Kelas king! King! Gila! Enggak. Tapi dulu gue sekarang kayak gitu. Sombong kayak gitu. Tapi gak bisa gue bilang, gue master FVP. Enggak. Jauh lah dari sini. Nggak, lu maunya nggak keluar dari mulut lo kan? Dari mulut orang. Siap master FVP! Pelajarannya satu. Jangan terlalu sombong. Pada saat COVID, Iya.
ya kan? Jadi pusing. Betul. Oh, Bener ya? gila. Tapi iya, maksudnya ya experience lu udah banyak. Ya no wonder lu Salah berani ya kita yakin. ya. Dulu harusnya ya waktu dia masih agensi ya. Kita kenal Nggak ya. jodoh ya, nggak jodoh. Tajir kita udah bro. Ih, Sombong kita udah. ya udahlah, emang belum jalan. Oke bro, thank you. Thank you, Keren. thank Seru, you, seru, thank seru, you. seru.